Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Mariani. Di sini saya akan membacakan tugas esai tantangan manajemen di masa pandemi COVID-19 yang berjudul Perubahan Gaya Kepemimpinan Manajer di Masa Pandemi, yang disusun oleh Sri Wahyuni Mariani dari S1 Manajemen Universitas Telkom Kendal. Syukur alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas esai ini guna memenuhi tugas akhir semester untuk mata kuliah pengantar manajemen dengan judul Perubahan Gaya Kepemimpinan Manajer di Masa Pandemi. Kami menyadari bahwa penulisan tugas esai ini masih jauh sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kami mengharapkan segala bentuk saran masukan, bahkan kritikan yang membangun dari Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Akhirnya, kami berharap semoga tugas esai ini dapat diterima dan memberikan manfaat bagi perkembangan dunia pendidikan. Perubahan gaya kepemimpinan manajer di masa pandemi. Pandemi COVID-19 melanda di seluruh negara menjadi momok, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi suatu negara. Di Indonesia, penularan virus COVID-19 ini tergolong sangat tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kemenkes RI tahun 2020, virus COVID-19 ini sudah menyebar melalui transmisi lokal. Data tersebut menjadi perhatian bagi warga negara Indonesia untuk selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar ruangan, khususnya bagi penduduk yang harus bertemu secara langsung dengan orang lain. Dampak pandemi virus COVID-19 ini memaksa pemerintah pusat ataupun daerah untuk mencari cara agar perekonomian tidak terlalu tertekan akibat daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi tersebut. Sistem kenormalan baru menjadi salah satu solusi paling nyata untuk membuat status perekonomian tidak terlalu tertekan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kemenkes RI, penularan virus COVID-19 cepat menyebar pada tempat yang dijadikan kerumunan manusia dan tempat yang memiliki ventilasi udara yang minim. Hal ini menjadi perhatian pelaku usaha yang mempunyai banyak pekerja untuk melakukan aktivitas usahanya tersebut, agar aktivitas yang dilakukan tidak menjadi sumber penularan virus yang baru. Perusahaan diharuskan untuk menerapkan protokol kesehatan yang menjadi bagian dari sistem kenormalan baru. Perubahan pada manajemen sumber daya manusia diharapkan bisa mengurangi risiko penularan virus serta menstabilkan aktivitas perusahaan seperti sebelum pandemi, meskipun dengan penerapan protokol kesehatan. Manajer pengelolaan SDM mengubah cara mereka dalam mengatur SDM yang dimiliki oleh perusahaan. Perubahan dalam pengelolaan SDM memberikan dampak pada penyesuaian gaya kepemimpinan pada penerapan di masa kenormalan baru. Perubahan gaya kepemimpinan memberikan efek secara langsung terhadap sikap pekerja. Manajer SDM di dalam perusahaan harus memiliki sikap peka dalam menanggapi perubahan sikap pekerja tersebut. Pekerja diharapkan bisa beradaptasi dengan situasi atas perubahan yang dilakukan oleh manajer. Kompensasi merupakan salah satu upaya yang diberikan oleh manajer SDM kepada pekerja atas dampak perubahan yang dilakukan ini. Pemberian kompensasi merupakan kewajiban perusahaan atas jasa yang diberikan oleh para pekerja. Bentuk kompensasi memiliki berbagai jenis, di antaranya kompensasi finansial langsung, kompensasi finansial tidak langsung, dan kompensasi non-finansial. Penurunan kinerja karyawan dapat diatasi dengan pemberian kompensasi oleh perusahaan di tempat mereka bekerja. Pemberian kompensasi atas perubahan yang dilakukan oleh perusahaan dapat meningkatkan semangat bekerja para karyawan. Langkah yang diambil dalam pemberian kompensasi tidak bisa disamaratakan ke berbagai fungsi kerja yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dalam pemberian kompensasi, manajer harus mengetahui dengan pasti apa yang dibutuhkan oleh pekerja sesuai dengan tugas yang mereka emban.
Dengan ketepatan tujuan kompensasi, perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan keefisiensi operasi yang dilakukan. Diharapkan dengan perubahan gaya kepemimpinan ini juga bisa melatih para manajer di perusahaan agar lebih memperhatikan karyawannya di masa pandemi ini. Kesimpulannya, pada masa pandemi diharapkan seorang manajer dalam perusahaan harus bisa memutar otak kembali dalam pengelolaan SDM yang tepat agar omset di masa pandemi ini tidak menurun secara drastis yang dapat mengakibatkan kerugian besar terhadap perusahaan tersebut dan juga mengurangi resiko penularan COVID-19 serta menstabilkan aktivitas perusahaan kembali. Baik, terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Selebihnya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.